Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaum. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Hari Minggu, bahasa Arabnya apa kemarin, Pak? Yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Kalau tanggal, bahasa Arabnya tarikh. Kalau kemerdekaan, bahasa Arabnya itu sangat populer. Kalau saya kasih clue-nya, pasti langsung ngeh. Kemerdekaan adalah salah satu nama masjid nasional. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Kemerdekaan ada dua bahasa Arabnya, Istiqlal atau Huriyah. Nah, yang di kita Istiqlal, Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Itu. Nah, hari kemerdekaan berarti Yaumul Istiqlal gitu. Kan Masjid Kemerdekaan, Masjid Istiqlal. Hari kemerdekaan Yaumul Istiqlal gitu. Kemarin kita bahas tentang kata dan kalimat ya. Kata itu adalah satuan. Kalau kalimat adalah iya gabungan kata gitu ya. Kurang lebih. Saya juga kurang fokus itu. Jedar-jedar itu. Itu posisinya benar-benar kilatnya nyamber-nyamber mulu gitu. Mau saya stop dan nanggung, udahlah lanjutin aja. Lah untung pakai ini. Ayo Pak, ya. Assalam. Tapi kita ulang sedikit. Tulisannya kalau di Arab seperti ini. Kalimah. Ini kalau dibunyikan jadi kalimatun, dimatikan kalimah. Nah, bisa kalimah, bisa kalimat. Kalimat itu adalah jamaknya atau bentuk banyaknya. Di kita kebaca nih kalimat. Cuma kalau sudah diarabkan artinya bukan kalimat, tapi kata. Tuh. Jadi si kalimah atau bentuk jamaknya persis sekali kalimat itu punya makna. Artinya adalah kata. Nah, sedangkan kalimat sendiri dalam bahasa Arab adalah sama populer juga di kita dengan bahasa Indonesia, cuma dengan makna yang beda, yaitu jumlah. Jumlah. Nah, jumlah ini kalau di kita apa Pak? Buat ini ya, tambah-tambahan gitu ya, dalam matematika. Kalau di Arab maknanya adalah kalimat. Gitu. Kata, kalimat. Kata bahasa Arabnya kalimah. Nah, kalimat bahasa Arabnya jumlah. Hadza, cuma hadza aja dia masuk ke sini. Hadza kitabun, masuknya ke sini. Hadza sini. Hadza masjidun ke sini gitu. Jadi udah memiliki arti yang sempurna. Kan kalau kita cuma sebut kitabun belum sempurna tuh. Atau hal, nah sama belum sempurna. Tapi begitu hal hadza baitun, dia udah tersambung dari kata jadilah kalimat atau yang disebut dengan jumlah mufidah, kalimat sempurna. Taib. Sejauh ini gimana Bapak Ibu? Pembelajarannya apakah masih terasa ringan atau udah mulai ada berat-beratnya sedikit? Coba saya mau minta testimoninya dong. Masih ringan ya? Masih bisa diikutin ya?
Santai. Kalau misalkan pengen langsung nanya di video, kan komentarnya hidup tuh. Gak apa-apa, komentar aja gitu. Tapi nanti kalau misalkan di sini udah punya channel, bisa pakai channel ini ya Pak. Gitu, barangkali gitu. Itu kan sementara. Kan channel Rumah Tafi saya tuh. Iya. Kalau misalkan nanti di sini punya channel tersendiri buat kajian rutinnya atau pengajian saya, bisa tuh. Lumayan. Bikin YouTube-nya atau bikin IG-nya tuh. Soalnya kan sekarang sosmed ini ya udah merembak banget segala informasi gitu. Saya tahu masjid 1 juta pemuda tuh yang di Sukabumi itu dari IG gitu. Yang isinya dimakmurin sama pemuda doang. Pemuda semua isinya. Bagus itu. Nah, kita bisa tahunya dari itu kan IG. Gitu. Jadi sebenarnya sangat bermanfaat kalau kita manfaatkan dengan baik. Taib, coba kita sedikit ya merojah lagi biar nggak banyak lupanya. Apa bahasa Arabnya? Apakah itu bintang? Itunya belum dapat ya. Apakah ini bintang? Ahadza najmun ya. Apakah ini bintang? Tidak, ini kunci. Ada miftah. Miftahun, gitu ya. Gampang gak Pak ya? Ini kunci. Ada miftah. Nah, kalau kita sambung bisa tuh. Ini kunci rumah. Ada miftahul bait. Gitu, bisa. Tapi nanti susunannya berubah. Berubahnya nggak banyak. Hadza miftahul bait, gitu misalkan. Tapi untuk sementara, biar kita makin luas gitu latihannya, sambung-sambungin aja. Jadi pakai gitu, pakai Yang mana tuh? Hadza miftahul bait. Baitnya kan tak maftuhah. Iya. Baitun taknya maftuhah. Kecuali madrasatun. Taknya tak marbutoh. Madrasah. Atau motor, bahasa Arabnya jawalah. Jawalatun. Gitu. Kunci motor. Miftahu jawalah. Gitu. Taib. Contoh lagi, masjid. Ini adalah masjid bintang. Masjid Nujum. Najm. Iya. Kalau nujum, istilah nujum pernah dengar? Ahli nujum. Nujum itu bentuk banyak ya. Jadi najmun itu 1 bintang, banyak bintang nujum bahasa Arabnya. Sama kayak kitab, banyak buku, kutub. Fiha kutubun qayyimah. Itu dia bahasa Arab tuh. Berubah-ubah ya. Tapi ya biasa, di Inggris juga ada kan. Cuma mungkin gak separah Arab ya. Taib. Kita masih ada di kata tanya dan kata tunjuk. Namanya kata tunjuk dekat. Karena nanti kita akan belajar kata tunjuk jauh. Kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Belum ya? Belum ketemu. Coba saya latih sekali lagi. Siapakah ini? Ini adalah anak kecil. Man ada. Anak kecil? Ada. Waladun. Kalau anak bayi? Kemarin? Tiflun. Iya, tiflun, waladun, rojulun, syabun. Gitu. Ibnun deretannya sama kayak waladun. Masih pantaran. Waladun, rojulun, syabun atau fata. Taib. Kita di video ngebahas sampai halaman 11 ya. Oke, 11. Apa bahasa Arabnya? Apakah ini keledai? Tidak, ini ayam. Apakah ini keledai? Apakah ini keledai? Ahadza himarun. Iya, tidak. Ini adalah ayam. La hadza
dikun. Dikun. Ya, hada dikun. Dik artinya adalah ayam. Ayamnya jantan. Karena kalau ayam betina beda lagi. Ayam betina bahasa Arabnya dajajah. Iya. Nah, biasanya yang buat digoreng tuh enaknya ayam jantan apa ayam betina? Betina ya? Oh. Pokoknya yang paling tahu masakan enak ibu-ibu ya. Ayam betina enak ya. Nah, ayam betina bahasa Arabnya dajajatun. Iya, kalau ayam jantan ya itu yang ada di contoh. Dikun. Dikun ayam jantan. Nah, itu di Arab tuh unik ya, sangat unik. Mungkin saya kasih bocoran lagi. Meluas ya. Jadi nggak melulu kita secara letterlock ngikutin buku. Mungkin pada beberapa kesempatan kita kasih clue-nya. Ada yang namanya muzakkar. Nih tulisannya muzakkarun. Ada yang namanya muannas. Ini hanya sebagai pengamalan kalimat dalam bahasa Arab. Kategorinya mudzakkar, muannas. Kemarin ya kalau nggak salah udah pernah disinggung deh. Mudzakkar itu adalah kelompok kata yang tidak tak marbutoh. Nah, secara khusus yang kedua, mudzakkar itu adalah semua kata yang menunjuk kepada laki-laki. Sini. Itu namanya mudzakkar. Sama seperti kategorinya kamu, laki-laki, anta. Itu namanya mudzakkar. Kategori katanya mudzakkar. Nah, muannas itu sebaliknya. Semua kata yang bertak marbutoh atau yang menunjuk pada perempuan. Saya sekalian kasih contohnya di sini. Kayak tadi. Kamu laki-laki, anta. Kamu perempuan, anti. Gitu. Mudzakkar muannas gitu. Lagi. Yang lain. Kitabun. Dia disebutnya kategori kata mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutohnya. Di lain sisi, nanti kita berjumpa dengan kata yang berakhiran tak marbutoh, tak bulat. Nih, seperti ini. Bahasa Arabnya adalah saburotun. Saburotun nggak panjang pokoknya. Saburotun tuh dia. Ada tak marbutohnya. Disebutlah dia sebagai muannas. Nah, pada muannas ini kata tunjuknya yang kemarin saya bilang, kata tunjuk buat muannas itu adalah hadhihi, gitu ya. Nah, kata tunjuk buat mudzakkar hadza. Gitu. Jadi ya. Itu di bahasa Arab gitu tuh, punya kategori. Enggak disamain dia. Nah, kategorinya muannas, mudzakkar, mudzakkar, muannas. Tapi sangat real, sangat kayak relevan di kehidupan kita. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bahasanya dibedain gitu. Kita kan di dunia nggak hidup laki-laki semua, nggak perempuan semua. Arab tuh kayak gitu. Dia bahasa ke laki-lakinya apa, ke bahasa perempuannya apa. Nah, di Inggris mungkin ada juga, tapi kayaknya nggak meluas kayak Arab. Nanti seiring berjalannya waktu kita makin mendalami tentang ini. Ini mungkin sedikit pondasi aja. Nggak perlu dipikirin banget. Emang belum pembahasan kita. Tapi next kita akan masuk ke pembahasannya biar langsung tek gitu. Oh iya, ini yang pernah disinggung. Kayak qalamun. Nah, qalamun kategorinya di mana tuh qalamun? Mudzakkar. Iya, qalamun. Madrasatun, sekolahan.
Madrasah. Muannas gitu ya. Nah, pada saat kita ditanya kenapa muannas, ya karena tak marbutoh. Gitu. Sip. Kita coba ini aja, mufradatnya aja. Apa bahasa Arabnya kemeja? Komisun ya, komisun. Di kita jadi gamis ya. Lanjut, apa bahasa Arabnya pedagang? Tajirun ya. Tanya panjang, tajirun. Apa bahasa Arabnya dokter? Tabib ya, top ya. Apa bahasa Arabnya ini adalah sapu tangan atau serampe? Mindilun ya, mindilun. Total itu ada 30 kosakata ya, sampai dengan halaman 11. Sampai dengan halaman 11 ada 30 kosakata sudah kita dapatkan. Real dari bukunya doang. Belum dari yang di luar buku yang saya kasih tahu. Nah, 30 kosakata tuh udah dihafalin tuh. Enggak usah dipikirin banget, seiring berjalannya waktu aja. Ya. Saya takutnya kalau diwajibkan dihafal gitu, terjadi beban lagi, udah banyak beban hidup ditambah ngafal bahasa Arab dia. Jadi kalau bisa yang ini aja yang ketemu sehari-hari gitu. Rumah ketemu tuh tiap hari. Kan baitun. Tulis aja di depan, baiti jannati. Biasanya banyak gitu kan. Terus di pintu kamar mandi, pintunya aja babun. Kamar mandinya hammam. Terus dapur, matbakh. Kamar gurfah gitu. Pulpen kolamun. Jadi biar nggak lupa bisa ditempel gitu inisiasinya. Kita lanjutkan ke halaman di buku, halaman 11. Betul ya, halaman 11 pada Iqra wa uktub. Iqra wa uktub, bacalah dan tulislah. Ini latihan dari pembelajaran kita sebelum kita masuk pada ad-darsu as-sani. Selesai sudah nih, ini latihan terakhir dari ad-darsu al-awwal. Ad-darsul awwal artinya pelajaran pertama. Selesai. Setelah kita menyelesaikan latihan ini, masuk kita ke ad-darsu as-sani, pembelajaran kedua. Seperti judulnya durus pembelajaran. Kita sukses mempelajari pelajaran 1. Sebelumnya kita masuk nanti pelajaran 2. Sip, kita baca dulu ya. Nah, ini benar-benar huruf gundul latihannya. Tapi saya yakin Bapak Ibu udah bisa ini mah. Dan secara bergantian aja ya. Nomor satu bahasa Arabnya ar-raqmul awal. Silahkan Pak Anton nomor 1. Gimana bacanya Pak? Ada kolam. Oh kan? Udah bisa kan Pak? Padahal botak tuh Pak. ini adalah pencapaian yang membanggakan sebenarnya. Nomor 2, Bu Ali, coba Bu Ali. Sampingnya nomor 2 ya. Iya, tapi bukan kitabun Bu. Kalbun. Tadi Pak Anto artinya adalah ini kolam. Ini adalah pena. Kalau Bu Ali artinya ini adalah anjing. Kalbun. Kalbun anjing. Kalau kafnya diganti ko, hati. Kolbun. Ya. Kolbun. Ya, sering kita dengar tuh kolbun. Manajemen kolbu, itu. Kajiannya Agim tuh. Nomor 3, arok musalis. Gimana Ya, man hadza tabibun sahih. Artinya apa Ini adalah dokter. Sip. Nomor 4, Pak Anto gimana Pak? Ada Jamil. Bukan Pak. Ada Jamal. Jamalun.
Ini apa artinya Pak? Ini adalah Jamal? unta. Unta. Pas di video saya singgung ya, perbedaan antara Jamal sama Jamal. Jadi orang yang namanya Jamal itu kalau diarabkan dia tulisannya mimnya panjang. Karena mana ada yang pengen Jamal kayak gini. Masa Pak Jamal, masa Pak Unta. Dia pasti artinya adalah yang dimaksud Jamal. Nah, kalau Jamal artinya apa? Keindahan. Jamal atau Jamil. Karena ada mirip tuh, cuma beda di mim yang satu nggak panjang, yang satu panjang. Kemudian nomor 5, gimana Bu Ali? Gitu. Ini saran saya, kalau emang udah bisa dibaca, nggak usah diharokatin ya. Karena udah bisa gitu. Jadi nanti next ini adalah tahapan atau namanya tangga untuk menuju pembiasaan berikutnya supaya kita emang bener-bener nggak kaget untuk kedepannya pada huruf-huruf gundul yang lebih susah. Apa Bu Ali tadi artinya ini? Iya. Kitun, iya. Kucing. Kira-kira kitun tuh miripnya kemana tuh Pak? Bahasa Inggris, kit ya. Ini semua bahasa tuh pasti ada ekstrak dari bahasa Arabnya. Nomor 6, gimana Apa arti itu Iya. Naam, sahih. Nomor 7, Pak Anto, silakan Pak Anto. Ada hisonun. Iya, hisonun, nggak usah ragu-ragu Pak. Iya. Nah, ada hamir. Himar. Iya, himarun. Apa artinya tuh Pak? Apakah ini Hison, kuda. Iya. apakah ini kuda? Tidak. Ini Himar. itu keledai. Keledai. Oke, nomor 8, Ibu Ali gimana? Iya, sahih. Apa artinya, Bu? Mindil, sapu tangan ya, atau serampe. Ya, gambarnya tuh. Sapu tangan, mindil. Ah, udah mulai, soalnya emang udah mulai makin banyak nih mufradat kita. Oke, 9, gimana Anak laki-laki gitu aja. Naam, sahih. Betul ya. 10, Pak Anto. Man ada rojul. Rojulun. Iya, rojulun. Rojulun artinya siapa ini? Ini adalah remaja, rojul. Yang sering di kita bahkan jadi nama adalah rijal. Rijal itu adalah jamaknya. Jadi rojul remaja, rijal para remaja. Gitu. Parijal lah itu dia. Rijal itu jamak dari rojul. Sip. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita kumpulkan kosakatanya, kita sudah dapat 30 kosakata. 30 kosakata, nah itu bisa mungkin dicatat. Kalau dulu zaman-zaman awalan banget tuh kita di pondok, kita punya 3 buku. 1 buku buat nulis kosakata kecil kita sediakan dan itu kita bawa kemana-mana. Mau lagi ke asrama, mau lagi ke masjid, itu kita bawa. Itu kita taruh di situ semua kosakata khusus isinya. Itu full dari halaman awal sampai halaman akhir tuh isinya cuma kosakata bahasa Arab. Yang buku kedua itu buku tulis buat nulis kaidah. Nulis kaidah di situ. Kalau ustadz lagi ngejelasin, guru kita lagi ngejelasin, kita nulisnya di situ. Nah, kita dapat kosakata baru nulisnya di buku kecil. Nah, satu lagi itu buku buat latihan kita mandiri. Jadi dulu saya punya 3 buku tuh. Buku kecil, 2 ya buku 1 buat kaidahnya.
biar susunan katanya baik gitu. Kita di situ kita tulis kaidahnya, nah, terus latihannya di buku khusus. Nah di situ terserahlah kita mau nulis apa, intinya buat tulisan latihan bahasa Arab gitu. Mungkin bisa jadi saran yang baik gitu ya, khususnya kalau misalkan di buku kecil aja kalau buat mufradat. Taib, khalas ya, nggak ada kendala sampai akhir ini Bapak Ibu, nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ada kendala atau unek-unek langsung sampaikan aja ya. Ya, para pemirsa juga gitu, bisa langsung komen aja, nggak apa-apa. Kan namanya juga netizen bebas. Netizen. Oke, kita lanjutkan kalau gitu halaman 12. Ad-darsu asani. Pembelajarannya masih sama kurang lebih. Nggak ada yang susah-susah gimana gitu. Ad-darsu asani, judul besarnya adalah dzalika. Kalau ad-darsul awal judul besarnya hadza. Apa bedanya dzalika dan hadza? Sama-sama kata tunjuk. Hanya saja hadza itu kata tunjuk dekat, dzalika kata tunjuk jauh. Yang kita temukan ada di Quran awal-awal Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi, gitu ya. Ada lagi mungkin di ayat lain? Ketemu yang ada dzalika-dzalikanya? Dzalika dinul qayyimah. Ada lagi? Banyak-banyak. Mungkin sekarang kalau dadakan suka ngeblank. Nanti tiba-tiba dari sini langsung banyak inspirasinya. Jadi kata tunjuk, ini kata tunjuk. Atau istilahnya dalam ilmu qawaidnya adalah ismul isyarah ya. Ini sekilas aja. Yang penting intisarinya kita bisa paham gitu. Isyarah. Dia ada yang buat dekat, dia ada yang buat jauh. Nggak usah diistilahkan, ntar pusing lagi. Udah pokoknya ada jauh, ada dekat. Nah di sini kebagi dua lagi tuh. Ada yang dekat adalah mudzakkar, buat mudzakarnya, ada yang buat muannasnya. Kita udah dapat yang dekat nih, dua-duanya komplit. Hadza dan hadhihi. Gitu. Nah yang jauh sama. Dia ada yang buat mudzakarnya, ada yang buat muannasnya. Nah mudzakarnya dzalika. Muannasnya nanti dulu, tak kebanyakan. Udah cukup yang ini aja nih. Dzalika. Nah yang jauh udah pasti dia punya makna itu. Dzalika artinya itu, yang dekat artinya ini. Pasti dong ya. Gak mungkin bendanya jauh kita pakai hadza. Mungkin. Pasti yang jauh kita pakainya dzalika. Langsung kita bisa langsung praktek. Apa bahasa Arabnya? Apakah itu bintang? Adzalika najmun gitu. Apakah itu masjid? Adzalika masjidun gitu. Nah, kita bikin luas nih. Apakah ini rumah dan apakah itu masjid? Itu panjang tuh. Tapi kita bisa. Ahadza baitun wa dzalika wa adzalika masjidun gitu. Oke, sambilan nanti. Kita baca dulu teksnya. Jadi itu ya, sedikit dari qawaidnya adalah ismul isyarah dekat jauh, kemudian terbagi lagi mudzakkar muannas. Ini penggunaannya. Ini diskemakan. Nah, ini yang kayak begini-begini yang tadi pengalaman saya bilang, yang model begini itu saya tulis di buku kedua. Nah, yang begini-begini. Nah, begitu nanti kosakata barunya saya tulis di buku kecil. Nanti sebelum tidur, biasanya saya dulu di pondok, saya kan di pondok itu dari umur 11 tahun ya. Nah, biasanya sebelum saya tidur, saya ingat banget di asrama, saya tidurkan di kasur
tingkat, saya di yang atasnya. Itu bisa teman-teman tidur, saya latihan dulu tuh. Saya tulis bahasa Arab. Apa ya? Yang di otak saya ini idenya apa nih tentang harus nulis ini bahasa Arabnya apa gitu. Minimal 3 soal saya bikin, habis itu baru saya tidur. Pokoknya agenda wajib saya dulu tuh sebelum tidur murojaah minimal setengah juz, di situ praktek bahasa Arab gitu. Mungkin itu pengalaman singkat saya dulu di pondok. Umur 11 tahun. 11 tahun seucen ya? Belum ya? Pokoknya. Oke, saya ingat saya kecil banget deh dulu di pondok, paling kecil. Saya badannya kecil kan gitu. Oke, kita masuk ad-darsus tsani dzalika. Kita baca bareng ya. Saya dulu baca, nanti diikuti sama bapak-bapak, bapak dan ibu. Kayak biasa. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika qittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Sip. Paham ya? Paham semua nih? Coba kita kupas dulu. Ma dzalika artinya adalah apa itu? Dzalika najmun. Itu bintang ya. Jadi di sini kita udah dapat semua, nggak usah diartiin lagi. Jadi biar nggak full terjemahan gitu. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Artinya adalah ini masjid dan itu rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Ini kuda dan itu keledai. Adzalika kalbun la dzalika qittun. Apakah itu anjing? Tidak, itu kucing. Madzalika dzalika sarirun. Apa itu? Itu adalah ranjang. Kalau kasurnya apa kemarin? Firash. Di sini nggak ada tuh. Pokoknya itu tuh berarti total mungkin ada kali 50 kosakata ya kita dapat ya. Ya, firashun. Belum sofa. Kan kursi sama sofa beda tuh. Apa tuh sofa? Makaan gitu. Sip. Nah, di sini kita dapat di halaman ini kita dapat 2 hal yang baru. Yang pertama adalah dzalika, satu lagi adalah wa. Wa itu artinya dan. Atau sering digunakan dalam bahasa Arab koma aja gitu. Jadi di Arab itu nggak ada koma. Jadi dalam tulisan Arab itu komanya wa. Gitu. Kalau di kita kan ada koma tuh. Kalau kita baca ada komanya. Nah kalau di Arab komanya itu wa. Gitu. Jadi nanti kalau kita udah makin pro, ada tulisan yang wa-nya itu yang nggak diartikan apa-apa, cuma koma aja. Nah untuk sekarang, ya secara umum wa itu artinya dan. Ini rumah dan itu buku. Bahasa Arabnya hadza baitun wa dzalika kitabun gitu. Coba saya mau satu-satu. Pak Anto, apa bahasa Arabnya? Ini kemeja dan itu kunci. Hadza qamisun wa hadza Dan itu wa dzalika miftahun. Bu Ali, apa bahasa Arabnya? Ini unta dan itu kuda. Unta jamalun dan itu kuda. Hisanun. Apa bahasa Arabnya? Ini dokter dan itu guru. Guru. Mudarrisun. Ada kan ya? Ada dapat ya? Tadi ya, mudarrisun. Atau ustadzun bisa ya. Bisa tuh. Sip, udah azan, waktu kita selesai. Nggak usah banyak-banyak, yang penting
Masuk gitu ya. Masuk kan ibu bapak? Masuk ya. Jadi kalau pokoknya ada unek langsung sampaikan aja. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Enggak ada? Ma'indakum soal? Taib. Naktafi ilahuna wa nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.